Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Joko Andika dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam IAIN Curup akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang saya beri judul Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan seseorang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Menurut Glory Craft, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang artiber yang diperlukan oleh kelompok masyarakat untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum pada bagian ketiga pada Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 16 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang kebangsaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang dan sosial budaya. Yang kelima, alat perhubungan antara budaya dan daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perkembangan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan. Yang keempat, bahasa resmi dalam mengembangkan kebudayaan dan pemanfaat ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini semakin hari semakin berkembang pesat dalam hal fungsinya yang semakin bermanfaat dalam bentuk semakin bagus dan penggunaan yang mudah digunakan masyarakat luas. Hal ini yang membuat masyarakat sangat antusias dalam hal teknologi. Teknologi sama halnya dengan gunting. Jika digunakan pada kertas dengan cara yang baik, maka akan menghasilkan sebuah potongan atau karya yang indah pada kertas itu, yang pastinya akan bermanfaat. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan gunting itu untuk hal-hal negatif, maka gunting itu dapat melakukan hal-hal yang jelek pula, yang akan merugikan bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Pada dasarnya manusia menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya, ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, lebih mudah, dan sebagainya. Di era globalisasi ini, teknologi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat luas, terutama dalam hal bahasa. Sekarang ini di Indonesia, banyak sekali orang yang menggunakan percakapan dengan menggunakan artian-artian atau bahasa-bahasa teknologi atau bahasa asing. Semua ini adalah dampak negatif dan positifnya sebuah perkembangan teknologi. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, IPTEK tidak tumbuh dan berkembang. Dampak pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa. Dengan semakin berkembangnya teknologi, alam kehidupan kita akan bertambah pada perkembangan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung
pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam era globalisasi itu, bahasa Indonesia harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam perkembangannya dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebuah produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi itu termasuk bahasa Indonesia. Sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek itu. Dengan jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan bahasa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi, baik pengaruh secara positif maupun pengaruh secara negatif. Kesimpulan, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulannya bahwa bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konversional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaan. Teknologi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat luas, terutama dalam hal bahasa. Sekarang ini di Indonesia banyak sekali orang yang menggunakan percakapan dengan artian-artian dan bahasa teknologi serta bahasa asing. Menurut skenario tadi, tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak tumbuh dan berkembang. Dengan teknologi sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang cukup besar. Hal-hal tersebut karena berkembang teknologi yang kian hari kian canggih, sehingga menimbulkan akulturasi dan pengaruh terhadap perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Hal ini tentu berdampak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia, sehingga dia menjadi tumpah kita dalam menyebar luaskan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Saran, demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasional dalam diri kita. Sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, dan salah satu untuk mencapainya yaitu dengan mempelajari bahasa Indonesia secara detail dan mendalamnya serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa Indonesia serta menerapkan secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam bahasa serta bahasa Indonesia dalam persatuan antar sesama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.